Ya, baik saudara, siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Logos Ilahi, Sang Firman Allah yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Allah yang diajarkan Alkitab itu adalah Allah yang satu, yang satu-satunya, tidak ada duanya. Allah yang Echad, tetapi dalam Allah yang Echad, yang satu, yang Esa itu, ada tiga pribadi yang berbeda di dalamnya. Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan pribadi kedua, yaitu Sang Firman inilah, Sang Logos Ilahi inilah, yang datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Mengambil natur manusia sehingga naturnya sekarang ada dua. Allah 100% karena memang dia adalah Logos Ilahi yang mempunyai sifat ilahi, dan manusia 100% setelah mengambil natur manusia. Nah, apa artinya kemanusiaan Yesus? Kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang sepenuhnya, yang utuh, yaitu mempunyai tubuh dan jiwa atau jiwa dan tubuh. Ya, jadi bukan sekedar seonggok daging saja ya yang dihuni oleh Roh Yesus dalam keilahiannya begitu. Ini ajaran sesat ya saudara ya. Tapi kemanusiaan Yesus memang tubuh dan jiwa, jiwa kemanusiaan, tubuh kemanusiaan. Ya, betul-betul manusia seutuhnya saudara. Tetapi kemanusiaan Yesus yang adalah tubuh dan jiwa ini, yang adalah manusia utuh ini, tidak membentuk pribadi manusia sendiri. Nah, kalau itu membentuk pribadi manusia sendiri, maka nanti Yesus ada dua pribadi ya. Pribadi Logos, pribadi ilahi, dan pribadi manusia Yesus. Ini ajaran sesat ya. Ini ajaran sesat Nestorian yang sudah dikutuk dalam sejarah gereja itu sebagai bidat ya. Bidat Nestorian, saudara. Nah, kemanusiaan Yesus itu yang penuh, yaitu tubuh dan jiwa, tidak membentuk pribadi manusia sendiri, tetapi secara otomatis mengambil bagian pribadi di dalam pribadi Sang Logos. Sehingga Yesus Kristus itu hanya punya satu pribadi dengan dua sifat atau natur yang berbeda, yaitu natur ilahi sepenuhnya karena dia memang adalah Allah, dan natur manusia sepenuhnya karena memang dia adalah manusia sepenuhnya. Satu pribadi dengan dua natur. Kedua natur ini bersatu sedemikian rupa, tidak bisa terpisah, tidak bisa terbagi. Tidak bisa diubah, tidak bisa dicampur, saudara. Masing-masing mempertahankan identitasnya. Yang mana ilahinya jelas, yang mana manusianya jelas. Yang mati kemanusiaannya, kealahannya tidak mati. Ya, yang terbatas kemanusiaannya, kealahannya tidak terbatas. Yang digantung di atas kayu salib adalah kemanusiaannya, kealahannya tidak bisa dikurung di atas kayu salib atau dikurung dalam ruang atau dalam waktu. Karena kealahan Yesus sebagai Logos Ilahi itu tidak terbatas, memenuhi segala ruang dan melampaui ruang, transenden saudara. Dia adalah Logos Ilahi. Maka Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. 100% Allah, 100% manusia. Kedua natur ini masing-masing mempertahankan identitasnya, tidak bisa dicampur aduk, tidak bisa diubah, juga tidak bisa terpisah, tidak bisa terbagi. Nah, saya lanjutkan sekarang. Di dalam kemanusiaannya itulah Yesus mengerjakan dua hal. Hal pertama yang Yesus kerjakan adalah taat dari lahir sampai mati. Taat, tidak bercacat, tidak berdosa sedikit pun, hidup suci, melakukan seluruh perbuatan baik, termasuk memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Bahkan ketaatan yang dituntut Tuhan dari Adam di Taman Eden, dan hanya satu perintah saja. Janganlah engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Satu perintah itu saja Adam tidak taat. Dia jatuh, dia berdosa, dan kita semua keturunannya ikut berdosa di dalam Adam. Ya, hanya satu perintah di tengah-tengah taman yang begitu indah, penuh buah-buahan, taman yang begitu baik, Taman Eden. Tapi Adam jatuh. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dia taat dari lahir sampai mati. Bahkan dia taklukkan hukum Taurat. Dia mentaati seluruh perintah Taurat yang orang-orang Israel, bahkan Musa sendiri pun, dan nabi-nabi
tidak mampu lakukan. Yesus lakukan semua itu, saudara. Maka dengan demikian Yesus taat dari lahir sampai mati. Dan oleh karenanya Yesus Kristus mengklaim hidup kekal bagi kita. Adam gagal klaim hidup kekal bagi kita melalui ketaatannya kepada Tuhan. Dia tidak taat dan harus mati dalam dosa. Israel perjanjian lama juga tidak taat di dalam hukum Taurat. Hanya Yesus satu-satunya yang taat dari lahir sampai mati, menaklukkan hukum Taurat, dan dengan demikian dia mengklaim hidup kekal bagi kita. Itu pekerjaan Yesus yang pertama. Pekerjaan Yesus yang kedua adalah mati di atas kayu salib. Kenapa harus mati di atas kayu salib? Untuk membereskan dosa-dosa kita. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membereskan dosanya. Semua manusia sudah rusak dalam dosa, rusak total dalam dosa, total depravity, ya, dalam dosa, ya. Pikirannya, emosinya, kehendaknya, afeksinya, aspek sosialnya, relasinya dengan sesama, relasinya dengan Tuhan, seluruh aspeknya itu sudah rusak total dalam dosa, sehingga tidak satu pun manusia mampu menebus dosanya sendiri, mampu untuk menyelamatkan diri sendiri dari dosa, kecuali butuh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka dosa-dosa manusia dibereskan. Ya, dosa-dosa manusia dibereskan. Dan setelah dosa-dosa manusia dibereskan, maka hidup kekal yang Yesus klaim melalui ketaatannya dari lahir sampai mati sekarang bisa diberikan kepada Anda. Karena dosa-dosa sudah dibereskan. Jadi ada dua yang dikerjakan Yesus. Pertama, hidup taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal. Tetapi bagaimana caranya memberikan hidup kekal itu? Dosa-dosa harus terlebih dahulu dibereskan dengan mati di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Dia, maka dia boleh dibereskan dosa-dosanya, dan dia boleh dibenarkan di hadapan Tuhan dan menerima hidup kekal itu. Diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, seluruh dosa-dosa kita, ketidaktaatan kita, pemberontakan kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Diperhitungkan kepada Yesus Kristus seolah-olah dia tidak taat, seolah-olah dia berdosa, seolah-olah dia itu pemberontak, ya, karena dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Yesus Kristus, dan dia tanggung semua itu di atas kayu salib. Sebaliknya, kebenaran Kristus yang taat dari lahir sampai mati, tidak bercacat, diperhitungkan kepada kita, sehingga kita yang berdosa dianggap seolah-olah benar, dianggap seolah-olah beres, padahal kita tidak beres. Tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, saudara, sehingga kita dianggap benar, sehingga kita dianggap beres oleh Tuhan. Jadi ini namanya perhitungan berganda, ya, atau double imputation itu dalam istilah teologinya. Dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, itu sebab Kristus mati di atas kayu salib. Kebenaran Kristus yang taat dari lahir sampai mati diperhitungkan kepada kita, sehingga kita yang berdosa dianggap di mata Tuhan secara legal, secara hukum Allah, dianggap benar karena kebenaran Kristus. Nah, kebenaran Kristus ini kita terima melalui apa? Melalui iman. Maka kamu harus percaya kepada Yesus Kristus supaya kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kamu. Karena kebenaran Kristus hanya bisa kita terima melalui iman. Saudara, dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, maka dia mati di atas kayu salib. Kebenaran Kristus yang taat dari lahir sampai mati diperhitungkan kepada kita, sehingga kita boleh diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita boleh dibenarkan, kita boleh menerima hidup kekal, saudara. Tapi itu kita harus terima melalui iman. Nah, sudahkah Anda beriman kepada Yesus Kristus? Sudahkah Anda percaya kepada Dia supaya engkau dibenarkan? Karena pembenaran itu terjadi melalui iman. Jikalau engkau belum percaya, percayalah sekarang. Jangan tunda-tunda waktunya. Percayalah sekarang, karena tidak tahu kapan engkau mati. Mungkin nanti engkau mati, mungkin besok engkau mati, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Engkau tidak tahu kapan engkau mati. Jangan tunda waktunya. Sekarang, hari ini, setelah mendengar video ini,
Percayalah kepada Yesus Kristus, supaya kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kamu, maka kamu diangkat menjadi anak-anak Allah. Kamu diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kamu dibenarkan, kamu diselamatkan, kamu menerima kehidupan yang sejati, yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saya lanjutkan sedikit lagi, saudara. Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, kemudian dikubur, 3 hari kemudian bangkit untuk menyatakan kemenangannya atas kuasa kematian, menyatakan kemenangannya atas kuasa neraka, menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa, menyatakan kemenangannya atas kuasa setan. Jadi 4 kuasa. Yesus bangkit dari kematian untuk menyatakan kuasanya atas kuasa kematian, untuk menyatakan kemenangannya atas kuasa neraka, untuk menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa, untuk menyatakan kemenangannya atas kuasa setan. 40 hari setelah menampakkan diri kepada para murid, dia naik ke sorga. Itu kemanusiaannya yang naik ya. Jangan dicampur adukan dengan kealahannya. Kealahan Yesus tidak terbatas di mana-mana. Ya, tetapi juga jangan dipisahkan saudara, karena kemanusiaan dan kealahan Yesus itu sudah bersatu sedemikian rupa. Saya katakan tadi, tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisah, juga tidak bisa dicampur, tidak bisa berubah. Ya, kemanusiaan Yesus naik ke sorga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Dan nanti Yesus akan datang kembali, sama seperti dia terangkat, cara dia terangkat ke sorga di hadapan mata para muridnya. Dia akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Ya, Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia, ya, Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia akan datang dalam segala kemuliaannya, diiringi para malaikat-malaikat kudusnya dengan sorak-sorai, dengan bunyi sangkakala yang megah, yang luar biasa hebatnya, saudara. Akan datang dan semua orang pada saat itu akan bertekuk lutut, entah kamu percaya atau tidak percaya. Semua bertekuk lutut dan gemetar menyambut dia. Dan seluruh mulut berkata, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi celakalah orang yang tidak percaya. Sekalipun engkau mulutmu terbuka mengatakan dia adalah Tuhan, sudah terlalu terlambat, engkau tidak mungkin diselamatkan lagi. Ketika dia datang kelak, semua orang mati akan dibangkitkan, baik yang percaya kepada dia maupun yang tidak percaya. Bersama-sama dengan yang masih hidup akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Yang percaya akan dipisahkan dan mereka akan dipersiapkan untuk langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru yang mana? Langit dan bumi ini yang diperbaharui, di mana sorga dengan bumi kembali bersatu, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh dosa disingkirkan, seluruh anasir jahat disingkirkan, seluruh pekerjaan setan dienyahkan, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Seperti dulu ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, sorga dan bumi itu bersatu, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Itulah nanti langit dan bumi yang baru, tempat orang-orang percaya tinggal. Saudara, sedangkan bagi mereka yang tidak percaya, Tuhan sudah sediakan neraka untuk mereka, saudara. Jadi saudara, inilah kristologi yang sangat-sangat singkat dari saya, tetapi saya kira sangat lengkap dan utuh, ya, dan sangat lengkap di dalam hal doktrin, ya, dalam aspek doktrinnya. Terakhir, saya mau mengatakan, jangan tunda-tunda waktu. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hatimu saat ini, percayalah kepada Yesus Kristus. Belum terlambat. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar engkau diselamatkannya. Jikalau Yesus menyelamatkan seseorang, orang itu pun pasti selamat. Tidak ada mudah-mudahan. Amin.